Salam, Assalam, Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Jahobu, Ahoy, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk merenungkan, mengambil makna daripada evangelium atau kabar sukacita yang akan diberitakan di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2025, bertepatan hari Rabu, ya. Dan nanti tanggal besoknya akan kita rayakan kembali dengan kebaktian kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima berkat penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya ke jemaat di Korintus, surat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di malam Natal ini ditentukan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 tentang berita menurut Matius, ya. Berita kelahiran Yesus Kristus. Besok akan kita renungkan berita kelahiran Yesus Kristus menurut Lukas. Sekarang kita baca Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati
menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami untuk kami renungkan. Tuntunlah kami Tuhan semakin memahaminya, walaupun kami sudah berulang kali mendengarkan penjelasan firman-Mu itu. Kami masih haus akan firman-Mu tersebut menjadi tuntunan hidup dan percaya kami kepadamu. Terimalah kami dan sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam perikop ini, Immanuel, Allah menyertai kita. El diterjemahkan dengan Allah, Imma itu dengan, ya, kata sandang dalam bahasa Ibrani dengan akhiran nu, yakni kami atau kita. Jadi biasanya kita. Makanya Immanu dengan kita, beserta kita. Allah itu atau Eloah itu, Elohim itu, atau Jehovah beserta kita. Bagaimana cara menyertai kita? Itu sudah sering diterjemahkan, ya, diterangkan. Dulu pasti penyertaan Tuhan sampai sekarang punya sejarah juga. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang utiusus atau yang menjauh dari dunia ciptaannya, melainkan Allah yang omnipresence, omnipotens, yang maha hadir, ya, dan maha kuasa, dan dia bisa hadir bersama manusia, bersama umatnya dengan berbagai metode atau cara yang diambilnya, dijalaninya sendiri, bukan dengan ketentuan manusia. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi menurut cerita Genesis atau Kejadian, kita tahu Elohim kita, Jehovah Elohim, ya, sebagai Tuhan kita. Dan nampak dari ciptaannya, karena dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, kan kayak gitu. Dan lalu firman-Nya yang berkuasa melakukan pekerjaan penciptaan itu, ya, yang sebelum dia menciptakan langit dan bumi, tentu saja Tuhan membuat pedoman penciptaan yang direkam di dalam Amsal 8 itu, ya, Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya, yang dikatakan sebagai hikmat. Jadi itulah yang mengatakan aku duluan ada semua. Memang rencana itu harus ada duluan daripada pelaksanaan tugas, ya. Baru pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya segala isinya. Firman-Nya bekerja menciptakan terang sampai, ya, menciptakan seluruh isi alam semesta, ya. Dan untuk penciptaan air, ya, atau penciptaan makhluk hidup di dalam air samudra itu, roh Tuhan mengerami air itu atau melayang-layang di atas air itu untuk memberikan zat hidup, kita katakanlah ruah atau oksigen
kepada air itu sebagai air, sehingga air menjadi tempat hidup makhluk-makhluk air itu yang diciptakan Tuhan, ya. Itulah penyataan Tuhan yang pertama. Dan caranya yang berikut dalam penciptaan manusia, walaupun wajahnya tidak tampak, tapi diceritakan bahwa dia membuat tanah, debu tanah, menjadi bentuk tubuh manusia, tapi belum hidup. Lalu Tuhan menghembuskan nismat haya melalui hidungnya itu, ya. Lalu manusia itu menjadi nefas haya, makhluk hidup. Dan dari rusuk laki-laki itu diambil, ya, untuk menciptakan perempuan, ya. Salah satu sepasang rusuk kiri kanan diambil, ya. Dan dari sana dibentuklah. Toh juga itu karena Adam itu dari tanah, yang rusuk itu pun dari tanah itu. Tapi agak khusus penciptaan perempuan itu, ya, bukan dari tanah mentah, tetapi tanah yang sudah menjadi tubuh manusia, ya. Untuk menyatakan bahwa kesatuan daripada laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar dari penciptaan pun perempuan dan laki-laki harus satu, bukan hanya satu tubuh, ya. Lalu mereka bisa bersetubuh, baru satu keluarga, ya. Dan ada pengaturan daripada kekeluargaan, yakni menjaga agar keluarga tidak jatuh ke dalam dosa, kan, kayak gitu. Tuhan memberikan hukumnya, jangan memakan buah yang di tengah kebun itu, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ternyata dimakan. Adam yang menerima perintah itu, waktu Hawa memberikan kepadanya buah itu, tidak menolak. Justru Adam yang paling menikmati, kan, kayak gitu susahnya. Makanya Adam duluan dihukum, ya. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sejarah pergaulan Tuhan dengan ciptaannya dengan manusia menyatakan diri dengan berbagai cara, ya. Tapi yang jelasnya dari awal sampai akhir di pemberitaan Alkitab kita, Tuhan kita itu bisa bersifat antropomorfis, mengambil bentuk wujud manusia apabila dia menyatakan diri kepada manusia. Maksudnya agar manusia mampu menerima kehadirannya, ya kan, gitu. Jadi Tuhan mau menyesuaikan diri dengan wujud manusia agar Tuhan bisa bertemu dengan manusia itu. Di samping manusia itu juga dimampukan untuk bertemu dengan Tuhan, kan, kayak gitu. Jadi bukanlah dibiarkan, tidak bisa. Jadi Tuhan mau dekat, ya. Tuhan mau dekat kepada manusia dari sejak awal penciptaan dunia sampai kepada berita Immanuel yang baru kita dengar. Ya, bukti paling cerita paling antropomorfis daripada Tuhan kita itu, yakni sewaktu Tuhan mengunjungi Abraham di bawah pohon Mamre, ya. Dan mereka makan bersama, ya. Hebat itu, bersama dua malaikat. Bercakap-cakap mereka. Abraham mau mencoba agar Sodom dan Gomora tidak dihukum, tapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk tidak dihukum. Nah, jadi makanya dihukum. Hanya Lut yang dilepas dan putri-putrinya, sedangkan istrinya juga melanggar. Jangan lihat ke belakang, dia lihat ke belakang. Susah juga orang mau lihat ke belakang, ya kan? Payah itu. Hanya kaca spion yang perlu melihat ke belakang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan nabi-nabinya Tuhan menyatakan kehendaknya, nubuat-nubuatnya, ya.
Kepada Musa satu-satunya Tuhan menunjukkan wajahnya. Karena ada persyaratan siapa manusia yang melihat wajah Tuhan akan mati. Tetapi istimewa kepada Musa bisa melihat wajah Tuhan. Itu pun karena dimampukan oleh Tuhan untuk melihat wajahnya. Tidak boleh sembarangan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan menyatakan dirinya sebagai wujud manusia dalam diri Yesus Kristus, sebenarnya manusia sudah dilatih dari sejak penciptaan sampai pergaulan-pergaulan manusia dengan Tuhan itu untuk bisa memahami itu, bahwa Tuhan bisa mampu menunjukkan dirinya sebagai wujud manusia. Makanya ada inkarnasi, masuk tubuh gitu ya. Jadi bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang memanusiakan dirinya di hadapan manusia. Tujuannya adalah tujuan yang sangat baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan cara itu imma. Dengan siapa imma? Bersama siapa? Kita, kami. El itu ya nama umum daripada Tuhan kita, agar manusia semua tanpa kecuali dapat menyadari bahwa siapapun Tuhan yang disembah oleh manusia itu harus menerima bahwa Tuhan mau bersama umatnya. Jangan bilang Tuhan itu tidak mampu menjadi manusia. Jangan bodoh kau. Manusia yang tidak mampu menjadi Tuhan atau Allah. Tapi sering manusia itu ditinggikan melebihi dari Allah. Ngeri itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus Kristus dinyatakan dengan tegas adalah firman Allah yang menjadi manusia. Guys, Hologus Sarx again itu. Jadi, dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Bukan menjadi jagal Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi menjadi manusia yang berkarya di tengah-tengah umat manusia. Karyanya apa? Sesuai dengan nama dirinya yang diperintahkan Tuhan diberikan kepada anak yang lahir dari rahim Maria, yakni Yehoshua, Joshua, Yesus. Tidak sama itu dengan Isa ya. Mungkin nama itu agak bisa sama, tapi kelahirannya berbeda-beda. Nah, kita nanti akan bahas itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan itu mau menyatakan karya keselamatan di kalangan umat manusia. Siapa yang mau selamat, sambut Yesus. Kalau tidak mau selamat, ya terserah Anda. Kau tolak Yesus dan Tuhan, akibatnya sama Yesus tidak ada. Tapi kalau Yesus menolak kau, sangat luar biasa akibatnya sama kau, karena terdampar kau ke neraka. Tidak bisa kembali lagi. Jadi, karena dia menjadi manusia, dia mengalami proses-proses pemenjadian manusia itu. Dia mengikuti ritme pemenjadian manusia di tengah peradaban bangsa yang dipilihnya. Jadi, ya keistimewaannya, dia manusia yang ada dalam rahim Maria itu tidak hasil dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, antara Yusuf dan Maria, bukan. Tapi karya Roh Kudus. Mengapa begitu? Ya, agar umat manusia tahu
bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada manusia. Tuhan lebih berkuasa daripada manusia. Jadi orang masih mencari-cari apakah ada gen jusuk di darah Yesus Kristus. Ternyata ada penelitian-penelitian yang tidak tahu apa itu bohong atau enggak ya. Tapi ada katanya bekas-bekas darah di Bukit Golgota dan bisa diteliti, ternyata gen di darah itu tidak ada darah jusuk, gen jusuk, hanya gen Maria katanya. Ya, Yesus itu dikatakan anak Daud, ya. Padahal Joseph itu anak Daud, ya. Dari keturunan Bapa tidak ada hubungan gen di sana. Nah, tapi dari Tarombo bisa. Mengapa dari Tarombo bisa? Tarombo Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa dia adalah anak Yusuf, anak Daud, ya. Dan karena itu perintah Tuhan, kau harus pangku itu menjadi anakmu. Dan disinilah kita lihat bisa berlaku apa yang dikatakan orang Batak ya, orang Daud saya nggak tahu, entah ada prinsip begitu. Orang Batak mengatakan durian yang tumbuh di kebunku adalah durianku. Dan entah siapapun menanamnya, kalau dia lahir tumbuh di kebunnya itu, dia itu milik pemilik kebun itu, ya. Jadi si Yusuf pemilik Maria, walaupun tidak berasal dari gennya, Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria itu adalah anaknya. Dan itu sah menurut hukum manusia ya. Dan apalagi menurut hukum Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Apa yang bisa dilakukan manusia nggak ada. Itulah kata Tuhan, ya itulah, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya sangat jelas Yesus yang lahir di kandang domba itu, ya, adalah anak Allah, anak Yusuf tanpa hubungan darah, tapi hubungan Tarombo ada. Itu yang luar biasa. Karena dia dari Roh Kudus, makanya dia anak Allah. Jadi sangat terus terang dikatakan di sana bahwa Yesus itu punya Bapa di tengah manusia. Tidak seperti Injil palsu di abad ke-7 yang mengatakan, Jibril katanya mengatakan ini, bahwa Yesus lahir di pohon kurma, di bawah pohon kurma tanpa ada bapaknya. Makanya Maria itu dituduh sebagai pezina. Lalu Isa yang dipangku Maria itu katanya melawan para pimpinan itu. Dan si Maria yang melahirkan dia pun bukan Maria dari Alkitab, tapi Miriam saudaranya Musa, ya kan, aneh itu kan. Makanya ketara kali ada Injil palsu atau Injil yang dipalsukan dalam tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Makanya kita layak percaya kepada berita yang dikatakan di dalam Injil kita ini yang murni, yang original, ya. Jadi coba kebayangkan proses itu terjadi agar hukum manusia tidak terlangkahi dan kehendak Tuhan bisa terjadi dengan baik. Coba bayangkan, Maria mendapat berita dari Gabriel, saya tidak katakan lagi Jibril karena ada Jibril yang menyesatkan, ya, dari Gabriel bahwa dia akan mengandung. Setelah itu dia pergi ke rumah Elizabeth yang suaminya Zakaria, kan kayak gitu, di dekat Yerusalem itu. Lalu dia 3 bulan di sana. Lalu nasihat-nasihat
Elizabeth yang mengaku bahwa yang dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan, dia kembali ke Nazaret untuk memberitahu hal itu kepada Yusuf tunangannya, agar mereka bisa nikah secara resmi sebelum umum tahu bahwa Maria hamil di luar nikah. Dan Maria kembali ke Nazaret, dia cerita kepada tunangannya Yusuf bahwa oleh sesuai dengan pemberitaan malaikat yang sampai kepadanya, dia sudah hamil dan dia meminta sebenarnya agar mereka nikah, ya. Tetapi Yusuf yang katanya saleh dan tulus tidak mau membeberkan hal itu diketahui orang, ya. Jadi dia harus mengambil tindakan. Sebenarnya tindakan mau membiarkan Maria tanpa Yosef melahirkan anaknya itu menjadi sangat menyakitkan, dan itu bisa menjadi dirajam nanti, ya. Dan dia mau menceraikannya diam-diam, itu sebenarnya tindakan kejam terhadap perempuan yang tunangannya, ya. Makanya malaikat surga atau Gabriel mengingatkannya, memberanikan Yusuf menikahi Maria sebelum ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga mereka mengadakan pesta pernikahan, ya. Pesta pernikahan, ya. Yusuf tahu bagaimana ceritanya si Yakub dulu kan, si Yakub dulu pergi ke tempat pelacuran ke pinggir jalan, ada perempuan di situ dikerjainnya sehingga hamil, padahal itu kan mantunya, ketahuan hamil mau dirajam. Jadi perempuan itu bilang, tunggu dulu, jangan kalian hukum aku, karena saya tahu siapa yang menghamili saya, katanya gitu, ya kan. Apa buktinya, katanya. Padahal perempuan itu kan sudah minta tanda bukti bahwa dia pernah disetubui oleh Yakub, minta tongkatnya apanya, ya. Inilah yang memiliki tongkat, inilah yang menghamili saya, katanya, sehingga tidak jadi dirajam bantunya si Yakub itu kan. Jadi agar jangan sampai terjadi begitu, Yusuf mau diam-diam, tapi itu menyusahkan, menjadi ketahuan nanti sama orang banyak. Lalu dia mengikuti nasihat daripada malaikat itu. Setelah dia bermimpi itu, ayo ambil itu Maria menjadi istrimu. Mereka menikah, ya, menikah dengan bagus. Sehingga setelah kehamilan Maria bisa dilihat orang, atau lihat lewat 3 bulan lah itu, ya. Tidak ada lagi gosip-gosip yang lain, ya. Disitulah hebatnya Yusuf meredam semua kejadian itu dan menyerahkan dan mempercayai sepenuhnya bahwa itu adalah karya Tuhan. Dan sehingga Maria sangat berbahagia punya laki-laki yang dapat melindunginya dengan luar biasa dari hukum kejam manusia, kan, gitu. Jadi kita pun harus memperhatikan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melindungi orang kalau karya Tuhan mau bekerja dalam seseorang itu, ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebelum, ya, itu masih di Nazaret, tapi ada perintah kaisar agar disensus semua. Pas waktu bulan-bulan mau melahirkan bagi Maria, ya, setelah 10 bulan mengandung, perintah itu datang dan mereka harus pergi ke Bethlehem. Sebenarnya tujuan Tuhan bukan hanya memenuhi sensus itu, tetapi yang utama menurut cerita Alkitab, agar kelahiran anak dari kandungan Maria itu benar-benar memenuhi apa nubuatan para nabi-nabi.
yang mengatakan di Mika 5:1, hai Betlehem kau yang kota terkecil, tapi daripadamu lah datang penebus itu kan. Kota Daud itu. Sehingga Yusuf dan Maria benar-benar adalah keturunan Daud. Dari sudut Maria pun bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Maria anak Daud, Yusuf anak Daud, Maria dari kaum Lewi. Ini enggak kan? Tapi dari apa juga? Sebenarnya karena dia perempuan keturunan Daud, seperti Elizabeth keturunan Daud yang kawin dengan suku Lewi si Zakaria kan kayak gitu kan, bisa kayak gitu kan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak sekali niat jahat iblis dapat dihindari dalam rangka proses Tuhan menjadi manusia. Karena manusia mau bekerja sama dan tunduk kepada nasihat-nasihat Tuhan. Kita perlu tiru itu baik dalam kehidupan kita yang sekarang. Ya. Malaikat itu mengatakan bahwa anak itu harus bernama Yesus, Yehosua, Jehovah Yasa. Jehovah menyelamatkan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda penyertaannya dengan kita. Ya. Jadi Yesaya menubuatkan lahirnya dari seorang darah yang bernama Immanuel. Sekarang dipenuhi dengan lahirnya seorang anak dari anak gadis Maria yang tidak bersetubuh dengan laki-laki, dan namanya disebut Yesua. Yesus adalah bukti daripada Immanuel. Dan Immanuel yang dinubuatkan Yesaya itu adalah terbukti dalam Yesus karena karya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus sejak dia lahir, bekerja, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga. Semua itu punya karya. Ya, kita sangat menyesalkan adanya orang yang percaya kepada Injil palsu, Injil Barnabas, yang menyangkal semua karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus itu. Makanya terus terang, sebagai yang dikatakan dengan mencatut nama Barnabas, penulis Injil itu memang sengaja untuk memalsukan berita Injil yang sudah ada dari sejak abad pertama, ditulis oleh Markus, abad kedua oleh Lukas, Yohanes, dan Matius. Dipalsukan itu menjadi suatu Injil yang menyangkal karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, walaupun pura-pura mengagungkan Yesus itu, katanya tidak disalib lalu naik ke surga, dan kita tidak tahu apa kerjanya di surga. Akhirnya Tuhan Yesus hilang dari kepercayaan mereka kan kayak gitu. Padahal walaupun mereka palsukan begitu Injil itu, mereka tidak bisa lepas dari hukum dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka para pemalsu itu. Jadi Bapak Ibu, konsistensi kita untuk mendengar firman Tuhan adalah puncak daripada panggilan perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang berbicara, kita harus konsisten mengikutinya dan melakukannya. Dan firman Tuhan yang konsisten sampai kepada kita adalah kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang original memang dipelihara tidak palsu dari sejak dulu sampai sekarang. Naskah aslinya itu tetap terpelihara sampai sekarang, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Jadi mari kita bersukacita ya tentang apa yang dilakukan Tuhan dalam memproses dirinya menjadi manusia, dan menjadi berita sukacita dan berita keselamatan kepada kita semua umat manusia, terutama
bagi umatnya. Ya, dikatakan sejak Yusuf dan Maria itu nikah, mereka tidak bersetubuh. Ya, tapi berita berikut di Alkitab ada saudara-saudara Yesus katanya. Sebagian umat Kristen atau mayoritas umat Kristen percaya bahwa Maria tidak melahirkan anak lagi selain Yesus Kristus. Ya, dari mana saudara-saudaranya yang ada di berita Perjanjian Baru itu di luar ada saudara-saudaramu katanya. Tapi Yesus mengatakan saudara-saudaraku adalah yang melakukan firman-Ku katanya kan. Nah, banyak berteori kayak gitu mengatakan bahwa Yusuf punya istri yang lain dan anak-anak itu adalah saudara Yesus. Bisa juga kita percayai itu, ya. Tidak perlu memaksakan bahwa Yesus melahirkan Yakobus ini dan lain-lain, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari berita kelahiran Yesus Kristus ini apa maknanya bagi kita sekarang? Maknanya adalah bahwa Tuhan berkuasa melakukan kehendaknya, ya, dan melibatkan kita dalam proses karyanya itu, pekerjaannya itu, dan kita harus mau tunduk di sana. Sehingga kita diselamatkan oleh karena itu. Dan Natal PGI, KWI membuat bagian perikop ini untuk merenungkan dalam lingkungan tema Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Ya, Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Artinya kehadiran Tuhan Yesus yang dalam kandungan Maria ya bisa saja mengakibatkan hal yang paling buruk bagi kehidupan, bagi keluarga, bagi kehidupan pribadi seperti Bunda Maria. Tetapi karena manusia mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus itu, kemenjadian Yesus Kristus itu menjadi manusia dan mematuhinya, ya manusia selamat dari malapetaka oleh dunia ini dan lain-lain, kan gitu. Dan karya berikutnya adalah menyelamatkan keluarga, menyelamatkan umat manusia, ya, umatnya. Keluarga besar dunia sekarang ini perlu diselamatkan. Perang masih terus terjadi. Kehadiran Tuhan Yesus bisa melenyapkan perang asal mau mendengarkan pesan Tuhan. Dan juga damai sejahtera bisa terjadi di bumi Indonesia. Selamat keluarga besar Indonesia kalau seluruh warga negara dan pemerintah, rakyat mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan berkarya untuk menyelamatkan manusia itu sehingga dosa tidak martiburak, bahwa dosa dan akibatnya tidak menjadi-jadi di tengah umat manusia. Jadi keluarga besar kita adalah umat Tuhan, keluarga besar kita adalah penduduk Indonesia, keluarga besar kita adalah seluruh dunia. Itu semua diselamatkan oleh kehadiran Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dan kesediaannya memberikan ajaran-ajarannya. Dan jangan kiranya ada yang memalsukan ajaran-ajaran Tuhan itu sehingga Tuhan tidak berarti, Tuhan Yesus Kristus tidak berarti bagi umat manusia. Marjia mahala na soma bait Tuhan Yesus merlapatan di bagasan nguduna. Terkutuklah manusia yang membuat Tuhan Yesus tidak berarti untuk kemanusiaan itu. Sambutlah Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Tuhan menyertai kita dengan kehadirannya. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang panjang yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami pergunakan untuk memantapkan langkah kami semakin setia mengikuti Engkau dan bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus dan juga menyambut kedatangannya kembali ke dunia ini. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Amin. Jangan lupa men-subscribe Bapak Ibu Saudaraku, like dan membunyikan loncengnya ya. Terima kasih ya.